Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Apa kabar ayah bunda? Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan karunia kepada ayah bunda sekeluarga. Salat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, dan umat yang istiqomah hingga yaumil akhir. Ayah bunda yang saya cintai, hari ini adalah hari pertama kali kita mengadakan parenting dengan situasi yang berbeda ya. Karena biasanya di bulan kedua setelah siswa baru kita mengadakan parenting untuk semua orang tua murid baru. Tapi di tahun ini cukup spesial karena parentingnya melalui virtual gitu ya. Materi parenting untuk siswa kelas 1 ini wajib ya, seperti materi wajib karena di SDIT Harapan Bunda ada sebuah kekhasan. Selain tahfidz kita yang 6 juz, kita memiliki kekhasan dalam hal berkomunikasi ya, atau kebahasaan yang kita pakai sehari-hari. Interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan harapannya akan terbangun karakter dengan adanya penggunaan kebahasaan yang sudah dilakukan di sekolah, bisa dipraktekkan di rumah. Oke ya bunda, pada kesempatan kali ini tema kita adalah membangun karakter melalui kebahasaan. Slide yang pertama terkait dengan dalil bahwa sesungguhnya Allah sudah berfirman di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, 'allamahul bayan, mengajarnya pandai berbicara. Ya, kemudian di Quran surat An-Nisa, wa qaulu lahum qaulan ma'rufa, ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik atau yang ma'ruf ya. Kemudian Quran surat Al-Isra, wa qul lahuma qawlan karima, ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang mulia atau yang karima. Ayah bunda sebagai pengantar bahwa hendaknya setiap proses interaksi kita dengan anak-anak kita ditujukan atau bertujuan untuk merangsang seluruh aspek kecerdasan anak ya. Jadi kecerdasan jamak, kemudian munculnya beberapa karakter-karakter atau munculnya karakter-karakter positif anak melalui interaksi kita, baik itu melalui bermain yang terencana, yang terarah, ataupun dalam hal kebahasaan atau cara berkomunikasi yang terpola. Nah, inilah tujuannya agar apa yang kita lakukan bersama anak adalah interaksi-interaksi yang bermutu gitu ya. Mungkin santai tapi bermutu. Salah satunya tadi dengan cara kita mengatur cara komunikasi kita atau kebahasan kita kepada anak-anak. Ayah bunda, sebenarnya bahasa awal atau early language itu diterima oleh anak-anak sejak bayi ya. Hanya saja ketika bayi komunikasi mereka dilakukan dengan cara gestur tubuh ya, gerakan-gerakan tubuh, kemudian tidak menggunakan kata-kata karena mereka memang belum mampu ya. Ini ada sebuah penelitian ya, Kanden and Sander mengatakan bahwa bahasa awal itu dimulai dari sejak lahir ya. Sejak lahir bayi telah diperkenalkan dengan bahasa. Mereka mengkomunikasikan bahasa dan merespon kata-kata yang disampaikan oleh orang lain dengan gerakan tubuh ya, sehingga bayi biasanya kalau menginginkan sesuatu mereka hanya bisa menangis ya. Kemudian di tahapan usia beberapa bulan dia sudah bisa meranggai ya melalui tangan ya. Kemudian mencoba mengambil dan sebagainya, meraba, itu salah satu bentuk dia untuk berkomunikasi dengan orang lain. Bentuk cara dia merespon orang lain. Kemudian anak-anak sebenarnya mendapatkan bahasa yang pertama kali atau bahasa ibu itu dari orang terdekatnya, biasanya dari ibunya ya, sehingga memang kemudian karakter anak-anak tidak lepas dari karakter komunikasi ayah bundanya ya. Kalau dari bayi, kemudian anak-anak bayi misalkan ya, anak bayi kita komunikasi dengan bayi pun dengan cara yang seharusnya sudah kita pola ya, tidak dengan cara
dibentak ya, tidak dengan cara bersuara keras ya, cukup dengan beberapa kata yang lembut yang bisa dipahami oleh bayi. Karena sebenarnya bayi paham ya, tapi mereka tidak bisa merespon dengan kata-kata seperti itu. Nah, bahasa ibu ini yang pertama kali anak-anak dapatkan. Sehingga mari para ibu, ayah ya yang berkomunikasi di rumah dengan anak-anak, berkomunikasilah dari bayi, dari anak-anak kita bayi sudah dengan cara komunikasi yang sebaik-baiknya ya, dengan kaulan karima seperti itu. Kemudian ini juga ada penelitian ayah bunda dari Vogel ya, bahwa bayi sangat sensitif ya terhadap ritme dan nada bicara. Ya, kita coba saja, ada bayi kemudian kita teriak ya, manggilnya teriak atau mencoba mengkagetkan. Pasti reaksi pertama adalah si bayi itu akan kaget bahkan menangis. Nah itu akan merusak ketenangan bayi ya, dan kemudian akan membuat kalau orang dewasa trauma gitu ya. Kalau bayi maka karena sangat sensitif dengan ritme dan nada pembicaraan, maka berbicara dengan bayi dengan cara yang lembut, pelan, tidak perlu berteriak-teriak seperti itu. Di usia anak sekolah dasar, anak-anak sudah mulai banyak ya kosakatanya, mereka sedang mencoba-coba dengan kata-kata baru ya, karena memang pada usia ini, pada usia 5 sampai 8 tahun muncul ciri-ciri yang khas pada bahasa anak ya, dengan mengerti kemampuan untuk mengerti hal-hal yang abstrak ya, mereka mencoba untuk menyampaikan, sehingga memang anak-anak usia sekolah dasar banyak berbicara, banyak bertanya, cenderung cerewet dan rewel ya. Tapi sebenarnya mereka sedang mengeksplor ya, sedang mencari, sedang menambah kosakata, dan itu harus kita tanggapi dengan sebaik-baiknya. Sehingga ayah bunda, di harapan bunda, kita betul-betul menata cara berbicara kita, para ustadz-ustadzah dengan anak didik kita. Ya, nanti ayah bunda akan menemui anak-anak ketika nanti sudah terbiasa berkomunikasi dengan guru dan teman-temannya, mereka sudah tidak lagi menggunakan kata-kata yang kasar, yang kemudian membentak gitu ya, tapi lebih banyak menggunakan kata-kata yang sifatnya menanyakan kembali gitu ya, umpan balik kepada lawan bicaranya. Karena itu yang akan kita biasakan. Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Ketika anak usia sekolah dasar, ketika usia kelas 1, kelas 2, itu bahasa telah digunakan sebagai alat untuk benar-benar penting untuk dalam proses penyampaian informasi ya. Jadi mereka sudah menggunakan bahasa, menggunakan kata-kata untuk menyampaikan pikiran mereka ya kepada temannya, kepada gurunya gitu ya. Sehingga pembiasaan bahasa yang baik itu akan menyebabkan anak-anak menyampaikan informasinya pun akan runtut, struktural, dan terarah seperti itu ya, terpola. Di usia ini ayah bunda merupakan usia yang sangat penting dalam kemampuan kompleks tata bahasa ya. Sebenarnya apa sih fungsi bahasa? Kita semuanya sudah paham bahwa fungsi bahasa itu sebenarnya sebagai yang pertama ya, sebagai kebutuhan dasar manusia ya. Allah memberikan kita kemampuan untuk pandai berbicara agar rasa kita, perasaan kita, pikiran kita tersampaikan kepada orang lain. Ini menjadi sebuah kebutuhan dasar. Sehingga ada beberapa orang yang mengatakan kadang kebutuhan ngobrol itu penting bagi orang dewasa seperti itu ya. Ada mengatakan bahwa ini ibu-ibu rumah tangga terutama misalkan butuh 15.000 kata yang harus disalurkan setiap hari. Sehingga kalau tidak ngobrol, tidak bertemu dengan teman atau tidak mendapat tanggapan dari pasangan akan menyebabkan ketidaknyamanan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi memang fungsi bahasa ini yang pertama adalah sebagai kebutuhan dasar manusia. Ya. Kemudian yang kedua, komunikasi ayah bunda ini komunikasi lisan atau verbal ya, gunanya berbahasa itu adalah sebagai komunikasi yang secara lisan atau secara verbal. Karena ada komunikasi yang dilakukan tidak secara verbal, artinya secara nonverbal ya. Misalkan dengan senyum, dengan kedipan mata atau dengan kode-kode tangan ya, dengan
usapan ya, misalkan ke kepala, kemudian memberikan jempol kepada anak-anak kita gitu misalkan ya, itu salah satu komunikasi kita yang sifatnya nonverbal. Tapi komunikasi yang bersifat verbal itu menjadi salah satu fungsi dari bahasa. Anak-anak butuh sekali komunikasi yang verbal maupun nonverbal ya. Kalau yang verbal berarti ayah bunda mengucapkan banyak pujian kepada anak, hebat, anak soleh, kesayangannya bunda, kebanggaannya ayah gitu ya, luar biasa. Nah kalau misalkan nonverbal berarti ayah bunda cukup memberikan jempol saja, anak-anak sudah paham bahwa dia mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari ayah bundanya. Misalkan pulang sekolah ya, assalamualaikum bunda, waalaikumsalam, masya Allah gitu ya, itu sudah mendapatkan 2 jempol. Artinya memang pada saat itu dia mendapatkan apresiasi dari ayah bundanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, fungsi bahasa adalah penyampaian informasi, pikiran untuk bersosialisasi dan memenuhi hasrat hidup. Ya, apapun yang ingin kita sampaikan harus kita sampaikan secara lisan. Ya, makanya jangan menyuruh orang lain. Mungkin kita ingin orang lain paham dengan kita, padahal kita sendiri tidak pernah menyampaikan ya apa isi hati kita, keinginan kita, gitu ya. Sampaikanlah apa yang ada di dalam hati kita atau keinginan kita sebagai salah satu pemenuhan hasrat hidup kita. Kemudian yang keempat, fungsi bahasa adalah ini yang akan kita bahas, membentuk karakter, ya. Membangun kesadaran akan diri, orang lain, dan lingkungan. Nah, pembentukan karakter ini yang luar biasa penting ayah bunda. Kenapa? Anak-anak diharapkan bisa memahami bahwa dengan dia berbahasa, maka dia akan paham dengan diri dia sendiri, orang lain, dan lingkungan. Apa yang dia ucapkan akan berpengaruh kepada dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Sehingga akan berhati-hatilah dia ketika berucap, bertutur kata, dan menyampaikan informasi. Seperti itu. Ini ada beberapa teori kognisi dari Piaget dan Brunner yang mungkin hanya sekedar saya sampaikan saja sebagai landasan teori bahwa ternyata perkembangan kognisi ayah bunda, kognisi seseorang ya, sangat berpengaruh terhadap perkembangan bahasa seseorang. Ya, ini tumbuh kembang ya secara biologis dari pendapatnya dari Piaget. Ternyata kecerdasan seseorang, kemampuan kognisinya itu seiring dengan perkembangan bahasa seseorang. Kemudian yang kedua, perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognisi seseorang. Ini juga dari pendapat dari ahli yang lain ya, dari Brunner, bahwa perkembangan bahasa besar pengaruhnya terhadap perkembangan kognisi seseorang. Ayah bunda bisa melihat bahwa semakin perkembangan bahasanya bagus, kognisinya juga akan mengikuti. Begitu juga kalau berdasarkan pendapatnya Piaget, kognisinya dulu baru bahasa. Ya, jadi dua-duanya sama, saling melengkapi seperti itu. Kalau berdasarkan Brunner itu mengatakan bahwa perkembangan bahasa dulu yang akan mempengaruhi perkembangan kognisi seseorang. Itu dimulai dari sensori motor ya, berupa rabaan, kemudian tangan meraba, mengusap gitu ya, kemudian meningkat ke gambar visual ya, melihat gambar, melihat tayangan, sampai kemudian muncul sebuah ide atau gagasan seperti itu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, di harapan bunda bahwa kita menggunakan metode sentra itu berpengaruh juga terhadap kebahasaan atau cara komunikasi kita. Ya, jadi misalkan ada beberapa kalimat-kalimat yang memang kita pola SPOK ya, kalau di bahasa Indonesia itu SPOK. Tidak menggunakan bahasa-bahasa yang yang kasar ya, bahasa-bahasa yang direct atau bahasa langsung, tapi ada bahasa-bahasa dengan pola tertentu yang menyebabkan nanti ada fungsinya ya. Kita akan bahas bahasa yang digunakan dengan baik dan benar ayah bunda, ini akan membuat cara kerja otak anak terstruktur dengan baik. Ya, bersamaan dengan itu akan terbangun laku praksis. Ya, laku praksis itu apa? Perbuatan, perilaku yang bukan hafalan, tapi menjadi sebuah karakter
karakter-karakter baik. Kalau di dalam Islam disebut sebagai akhlakul karimah gitu ya, akhlak yang baik. Nah, itu akan terbangun sendiri. Jadi bukan karena hafalan, tapi karena memang sudah habituation atau pembiasaan seperti itu. Akan terbentuk laku-laku praksis. Sehingga hindarilah beberapa hal ya kepada anak-anak ketika berkomunikasi. Yang pertama, hindarilah kalimat-kalimat langsung. Usahakan ayah bunda tidak menggunakan kalimat-kalimat langsung. Misalkan ayah bunda membutuhkan sesuatu kepada anak dan ingin anak itu melakukannya untuk ayah dan bunda, misalkan mau mengambil minum atau mau mengambil sapu, minta tolong anak-anak, maka gunakanlah kalimat yang tidak langsung ya. Kalau kalimat langsung, ambilkan sapu gitu ya, ambilkan sapu, ambilkan minum gitu. Tapi coba menggunakan kata-kata atau kalimat yang tidak langsung. Bagaimana contohnya? Contohnya misalkan ayah bunda kerasa haus nih gitu ya. Nah, nanti anak-anak akan berpikir, oh ayah bunda haus, berarti apa yang harus saya lakukan gitu ya. Kadang-kadang buat bercandaan, tapi kadang sudah bilang begitu anak nggak paham gitu. Nah, itu butuh pelatihan gitu ya, artinya butuh latihan terus menerus sampai anak kemudian bisa berpikir kritis ketika ada sebuah pertanyaan, ayah bunda haus gitu ya, berarti anak harus mengambilkan minum gitu. Sepertinya ruangan kita kotor ya, harus diapakan ya gitu ya, berarti anak-anak mengambil sapu gitu. Jadi tidak perlu menggunakan kalimat langsung. Kalimat-kalimat langsung ini ayah bunda hanya digunakan untuk kondisi anak-anak yang memang sudah dalam kondisi dalam keadaan bahaya. Kemudian dalam anak-anak yang special need ya, memang tidak bisa menggunakan kata-kata yang menyebabkan dia berpikir ya. Misalkan anak sudah mau jatuh gitu ya. Kemudian kita, apa yang akan kamu rasakan ketika kamu jatuh? Nah, itu nanti anak keburu jatuh. Langsung dengan hati-hati atau langsung diambil atau jangan ke situ ya, itu langsung dengan kata-kata langsung gitu ya, kalimat langsung atau kalimat direct. Nah, untuk anak-anak special need memang dibedakan, kita tidak menggunakan kalimat yang sifatnya pertanyaan ya, karena menyusahkan mereka. Mereka butuh kata-kata langsung, kata-kata yang jelas, tidak terlalu berpanjang lebar gitu. Yang kedua, selain kalimat-kalimat langsung yang kita hindari, maka hindarilah kata-kata larangan ya. Jangan di situ, jangan berdiri, jangan duduk. Nah, itu semuanya larangan ya. Tapi gunakanlah kata-kata larangan itu dengan kalimat yang lain ya. Misalkan anak-anak sedang bermain yang kira-kira membuat rumah jadi berantakan misalkan, ya tanyakan saja kepada anak-anak, ada tujuan apa membongkar-bongkar tas bunda misalkan seperti itu ya. Itu berbeda dengan jangan bongkar-bongkar tas bunda gitu, berbeda kan ayah bunda. Ada tujuan apa kamu membongkar tas bunda atau mencari sesuatu di tas bunda gitu. Itu salah satu bentuk kita menghindari kata larangan. Walaupun di dalam Islam diperbolehkan ayah bunda untuk hal-hal tertentu, memang Rasulullah, bahkan hadis-hadis Rasulullah dimulai dari kata-kata larangan ya. La taghdab ya, jangan marah gitu ya. Kemudian la tahzan, jangan sedih gitu ya. Itu berbeda konteksnya. Kemudian hindari kata menyuruh. Kata menyuruh berarti kata perintah ya bunda, sama dengan kata perintah, kata menyuruh yang sifatnya adalah direct atau langsung ya. Ambilkan pensil, ambilkan minum gitu. Itu dihindari. Ketika anak-anak berinteraksi dengan temannya, maka anak akan diajarkan untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan cara yang dengan kalimat tidak langsung. Misalkan, aku tidak bawa pensil gitu ya. Cukup berkata seperti itu, anak-anak yang lain akan kemudian akan timbul berpikir kritis bahwa temannya butuh pensil. Misalkan ketika guru berada di dalam kelas, aku nggak punya pensil, maka yang dilakukan oleh guru adalah menanyakan kembali kepada siswa yang lain. Ada teman kalian yang hari ini tidak bawa pensil, gitu. Apa yang harus teman-teman lakukan? Aku mau minjemin, biasanya seperti itu jawabannya. Ya, ketika melihat temanmu yang tidak membawa pensil, adakah yang akan bersedekah gitu. Itu juga salah satu bentuk
komunikasi yang tidak langsung atau menyebabkan anak berpikir kritis apa yang harus dia lakukan ketika ada kalimat seperti itu, ada situasi seperti itu. Itulah ya Bunda beberapa hal yang harus kita hindari dalam berkomunikasi dengan anak. Selain tadi di awal sudah ada dalil dalam Al-Quran tentang kaulan karimah dan kaulan ma'rufah, ya, kata-kata yang baik, kata-kata yang ma'ruf, kata-kata yang mulia, karimah dan ma'ruf atau kalimat yang kata-kata yang baik itu dibiasakan kepada anak, dan sekarang disusun dengan susunan terpola SPOK, ya, seperti itu. Tujuannya apa ya Bunda? Kita sampai berbicara saja seperti robot, ya, rasanya seperti itu. Ternyata kalau anak-anak dibiasakan berbicara yang terpola, kemudian tersusun dengan baik, maka berbicara anak-anak akan lebih tertata dan teratur. Ya. Anak-anak sebenarnya tidak perlu butuh informasi yang terlalu banyak, karena sebenarnya usia mereka masih rentang usia 5-8 tahun, ya. Jadi belum banyak informasi yang harusnya mereka dapatkan. Contoh ayah bunda misalkan anak ingin makan, ya. Cukup ayah bunda mungkin menyampaikan bahwa Fulan, hari ini bunda masak sop, gitu ya. Nanti akan ada respon dari si anak, ya. Tidak perlu misalkan, ayo makan nih, bunda udah masak sop, ada kol, ada wortel, ada macam-macam nih, sayurnya juga enak loh, kuahnya seger loh, tadi bunda masak dari jam 8 sampai jam, wah banyak sekali. Itu butuh dilatih, ya, karena saya juga sebenarnya berbicara cukup cepat, tapi setelah bergabung dengan Harapan Bunda, kemudian kita para guru diberangkatkan ke Bekasi untuk belajar cara berkomunikasi yang baik dan benar, yang terpola, ya. Tujuannya adalah agar para ustadz-ustadzah berbicara lebih tertata dan teratur. Itu harapannya anak-anak juga begitu, berbicara lebih tertata dan teratur. Nah, tujuan yang kedua ya Bunda, bisa disaksikan anak-anak dengan keteraturan berbicara, yang berbicaranya teratur, tertata, emosinya lebih stabil, ya, dibandingkan yang saya biasa teriak-teriak, bentak-bentak, gitu ya, emosinya tidak stabil. Tapi kalau anak-anak yang berbicaranya teratur, itu emosinya lebih stabil. Kemudian yang ketiga, lebih santun, ya, terdengar lebih santun. Akan tidak enak didengar ketika kita mendengar orang-orang dengan pembicaraan yang dengan kata-kata yang kasar, suara yang keras, karena kita sudah tidak terbiasa, ya. Kita tidak biasa melakukannya, sehingga ketika ada orang lain yang mungkin bersuara keras, berbicara kasar, kita sudah menolak, ya. Dan harapannya seperti itu. Anak-anak akan lebih santun berbicara kepada siapa saja, terutama kepada orang yang lebih tua usianya, seperti itu. Dan yang terpenting ayah bunda, tujuan dari kebahasaan yang diberikan kepada anak atau yang dilatihkan guru-guru kepada anak ini adalah agar anak-anak berpikir kritis dan cerdas, ya. Seperti tadi saya contohkan, ayah bunda haus, ya, anak-anak kan akan mencoba berpikir kritis dan cerdas. Aku ambilkan minum ya bunda, ya, itu salah satu bentuk. Berbeda dengan mas, bunda haus, ambilkan minum dong, ya, berbeda, ya, berbeda konteksnya walaupun tujuannya mungkin sama, seperti itu. Jadi tujuan yang terakhir ini yang paling penting, kebahasan ini adalah membentuk karakter, salah satunya adalah berpikir kritis dan cerdas. Ya, itu saja mungkin dari kami. Semoga ayah bunda bisa mempraktekkan dengan anak-anak. Ini sayang sekali kita belum bisa bertemu secara tatap muka ya Bu, ya ayah, karena sebenarnya dari awal kita sudah memulai berkomunikasi dengan anak. Anak-anak akan terbiasa dengan cara komunikasi dia bersama ustadz-ustadzahnya, dan itu biasanya nanti dipraktekkan di rumah. Tapi kita butuh sinergi dengan orang tua, kadang sudah terbangun di rumah, atau sudah terbangun di sekolah, tapi kemudian di rumah tidak dibiasakan. Ya, inilah pentingnya parenting agar visi misi sekolah terbangun juga di rumah.
Ya, orang tua juga sama. Ketika guru berbicara dengan pola SPOK, maka orang tua pun akan berusaha berbicara sesuai SPOK. Dan kita akan melihat hasilnya amazing. Seperti itu. Terima kasih Ayah Bunda atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Akhirul qoli nun wal qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.